Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 mempunyai kesempatan untuk berpresentasi dengan judul sistem file. Jadi kami akan menjelaskan tentang sistem file, pengertian dasar dan pembagian sistem file. Jadi sistem file itu secara umum adalah logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Jadi itu adalah sistem file. Itu logika. Dan nanti ketika sudah kita mendalami apa yang disebut dengan sistem file, kita akan paham apa fungsi dari sistem file yang sebenarnya. Dan karena itu, mari kita dengarkan sejenak penjelasan dari peneliti kita. Peneliti yang pertama Zaki Nobel Azza, terus yang kedua Adi Rahman, dan teman kita yang satunya tidak bisa berpresentasi karena ada halangan Badrianto. Jadi kita akan langsung masuki penyanyi yang pertama. Pada penyanyi yang pertama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sistem file atau file system atau sistem bisa dikatakan juga sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Sebab secara definisi, sistem ini memiliki dua buah pengertian yang umum. Yang pertama yaitu sistem file adalah sistem hierarki file pada komputer. Dan pengertian yang kedua, sistem file juga bisa diartikan sebagai sistem penyimpan file pada media penyimpanan. Juga ini mengatur tentang pemformatan media atau penyimpanan atau partisi sehingga bisa digunakan dengan baik. Jadi kesimpulannya, definisi dari sistem file merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan suatu akses terhadap data yang ada pada disk. Atau dengan kata lain, sistem file ini merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi serta pengambilan data sehingga mudah untuk ditemukan dan diakses. Ada banyak macam-macam jenis informasi yang dapat disimpan di dalam berkas sistem file. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Contohnya text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Kedua, short file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Terus object file, yaitu merupakan urutan bit yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Dan terakhir, executable file, di mana artinya adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada penyanyi yang pertama. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa definisi dari sistem file. Dan untuk lebih ke pembagian-pembagiannya, komponen-komponen dalam sistem file, maka saya pesankan kepada penyanyi yang kedua, Saudara Dirman.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan penjelasan dari penyaji pertama, yaitu tentang struktur direktori sistem file. Direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file gambar 9 sampai 6. Jadi direktori adalah dari sistem file ini memiliki informasi tentang semua file atau gambar. Beberapa sedang menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte. Untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam beberapa bagian. Jadi sistem file ini yaitu memiliki menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte. Itu yang dalam dua bagiannya, yaitu sistem file dipecah ke dalam partisi yang disebut juga mini disk. Yang dimaksud sistem file ini juga bisa disebut dengan mini disk, yang artinya pada sistem IBM atau volume. Sistem disk pada sistem berisi sedikitnya satu partisi, merupakan struktur low level di mana file dapat dan direktori berada. Jadi pada sistem file ini berisi yaitu partisi dalam suatu disk. Setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpan pada entry dalam disk directory. Jadi file ini bisa menyimpan informasi ke dalam entry atau dalam disk directory. Organisasi file yang umum dapat dilihat pada gambar berikut. Informasi yang terdapat pada directory adalah nama, tipe, alamat panjang saat ini. Organisasi file dan directory disarankan yang seefisien mungkin sehingga dapat menempatkan file dengan cepat. Jadi organisasi file ini dan directory disarankan seefisien mungkin sehingga dapat menimbulkan file dengan cepat. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem file. Yang pertama yaitu master file atau berkas induk. Yang pertama yaitu klasifikasi file. Yang dimaksud dengan klasifikasi file itu master file berkas induk, transaction file berkas transaksi, report file berkas laporan. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepasrahkan kepada moderator. Baik, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari penyaji yang pertama dan penyaji yang kedua, saudara Zaki dan saudara Adi Rahman. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi adalah semua sistem operasi mulai dari DOS, Windows, Macintosh dan turunan Unix memiliki sistem file sendiri yang berguna untuk meletakkan file di dalam sebuah struktur hierarki. Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file merupakan sistem file antar muka interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Beberapa sistem berkas antara lain juga journaling file system atau versioning file system. Sistem berkas juga menentukan dalam konvensi penamaan berkas dan peletakan berkas di dalam struktur directory. Jadi sistem file ini sangat penting dan semua sistem yang merupakan sistem dari DOS itu mempunyai sistem file tersendiri. Jadi itu adalah kesimpulan dari penjelasan dua penyaji yang tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan satu hal yang saya kira belum masuk pada penjelasan dan masih menjadi tanda tanya bagi saya. Namun sebenarnya dari segi penjelasan sudah sangat singkat, padat dan berisi dan saya juga sudah cukup memahami. Namun tentunya berbicara tentang sistem file
itu yang namanya sistem kan pasti ada hal minusnya. Artinya beberapa tahun yang akan mendatang ataupun entah dalam beberapa waktu mendatang, itu tentunya yang namanya sistem pasti akan mengalami kerusakan atau kegagalan. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya di sini adalah bagaimana cara untuk memperbaiki sistem dari kegagalan sehingga tidak kehilangan data atau data inconsistency. Jadi kan yang namanya data itu kan sangat penting. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Hurul Umam yang sudah bertanya. Itu merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Oleh karena itu bisa langsung dijawab oleh saudara penyaji yang pertama kepada saudara Zaki. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Khairul Umam yang mana berkaitan dengan cara memperbaiki sistem file seperti itu. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsisten dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensi seperti itu. Selain itu juga dapat menggunakan program satu sistem untuk backup data dari disk ke penyimpanan lain seperti floppy disk, magnetic tape. Perbaikan akan recover menghilangkan file atau disk dengan restoring data dari backup. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya jawab, kurang lebihnya. Ya, baik, sudah dipahami saudara Hurul Umam? Siap, bisa dipahami. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.